Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh raja bernama Fir'aun yang terkenal zalim. Ia dikenal sebagai raja yang sombong, sewenang-wenang, hingga memperbudak penduduknya. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi bahwa Mesir terbakar, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Ia pun mengumpulkan ahli sihir dan peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Fir'aun sangat ketakutan dan memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir. Nabi Musa alaihissalam lahir bertepatan dengan pembunuhan massal tersebut. Ibunya yang bernama Yokabad mencari tempat jauh yang aman dari jangkauan tentara raja zalim tersebut. Ibu Musa menyusui dan meletakkannya di dalam sebuah peti dan ditaruh di sungai. Suatu hari, ibunya lupa menarik peti dan membuat Musa terbawa arus sungai. Peti tersebut terbawa hingga istana dan ditemukan oleh Asyah, istri Fir'aun. Asyah yang mandul ingin merawat bayi malang tersebut dan membawa bayi Musa ke hadapan Fir'aun. Asyah menghadirkan beberapa ibu susu untuk Musa, namun bayi Musa menolak semuanya. Hingga suatu ketika ibu kandung Musa mengetahui berita tersebut. Ia segera ke istana dan menyusui bayi Musa. Nabi Musa alaihissalam tumbuh menjadi pria yang sangat baik, cerdas, dan rajin berdakwah. Selama bertahun-tahun, ia beserta pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Suatu ketika, Musa menjumpai orang yang berkelahi, yaitu orang Bani Israel dan Kitmi. Ia hendak membantu orang Bani Israel dan memukul orang Kitmi itu, lalu orang Kitmi tersebut mati. Sebenarnya Nabi Musa tidak bermaksud membunuh, namun ingin melerai pertengkaran itu. Fir'aun ingin menangkap Musa, namun Musa pergi menuju daerah Madian dan berdoa agar dilindungi dari kejahatan Fir'aun. Singkat cerita, setelah 10 tahun lamanya, Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan kembali ke Mesir mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Namun Fir'aun menolak. Pada puncaknya, Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Atas seizin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi ke Mesir untuk menuju Syam. Mendengar kabar kepergian Musa, Raja Fir'aun murka dan bersama tentaranya mengejar Nabi Musa. Saat Fir'aun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas, yaitu Laut Merah. Turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi sebagai berikut: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lautan pun terbelah. Musa dan rombongannya bergegas melintasi lautan, disusul oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melewati lautan. Namun lautan kembali seperti semula. Allah menutup kembali laut tersebut, sementara Fir'aun dan bala tentaranya binasa karena tenggelam di dalam lautan tersebut.